Kita lanjutkan pembahasannya di mana kita sudah membahas pada video sebelumnya, yaitu pembahasan soal ujian sekolah SMP MTS mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, berikut adalah tabel pengamatan kegiatan murid kelas 7 di SMP Negeri 13 Solok Selatan berkaitan dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada kegiatan, juga ada jumlah murid. Kegiatan yang pertama yaitu ikut serta upacara dengan tertib, jumlah muridnya sebanyak 30 orang. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kerja kelompok tanpa pilih teman, jumlah muridnya adalah sebanyak 25 orang. Kegiatan yang ketiga, piket kelas bersama, jumlah muridnya ada 15 orang. Lalu ada kegiatan yang keempat, membantu teman tanpa pilih kasih. Adapun pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh murid kelas 7 dalam menerapkan sila persatuan Indonesia adalah titik-titik. Nah, di sini jawabannya atau optionnya yang A, ikut upacara dengan tertib, B, kerja kelompok tanpa pilih teman, C, piket kelas bersama, D, membantu teman tanpa pilih kasih. Oke, kita lihat dulu soalnya ya, atau pernyataannya di tabel ini. Nah, yang berkaitan dengan sila yang ketiga. Sila yang ketiga bunyinya itu adalah persatuan Indonesia ya. Nah, kira-kira yang termasuk ke dalam kegiatan murid ke dalam penerapan sila yang ketiga adalah yang mana? Nah, kalau kita lihat jumlahnya yang paling banyak adalah ini 30 ya, yaitu ikut serta upacara dengan tertib. Nah, kalau ikut serta upacara dengan tertib ini masuk ke dalam penerapan sila yang ketiga ya, sila yang ketiga. Oke, kerja kelompok tanpa pilih teman. Kalau kerja kelompok, Bapak rasa ini masuk ke sila yang keberapa? Ya, betul, sila yang ke-5. Piket kelas bersama. Ya. Ini sila yang ke-5. Membantu teman tanpa pilih kasih. Ini pun sila yang ke-5. Nah, kalau di soal di sini yang ditanyakan adalah kegiatan yang paling banyak. Berarti jelas yang paling banyak itu berarti yang paling banyak totalnya yang diikuti, yaitu ada 30. Nah, di mana yang diikuti oleh 30 murid ini yaitu kegiatan ikut serta upacara dengan tertib. Berarti ikut serta upacara dengan tertib, jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Ikut upacara dengan tertib ini diikuti sebanyak 30 orang siswa atau murid. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Saat pelajaran berlangsung, beberapa murid berbicara di luar topik dan mengganggu kelas. Guru memutuskan untuk memberikan peringatan, tetapi ada beberapa murid yang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh murid agar bisa menghormati norma kesopanan di sekolah adalah titik-titik. A. Meninggalkan kelas jika merasa bosan dengan pelajaran. B. Fokus pada pelajaran dan tidak mengganggu teman sekelas. C. Menyampaikan pendapat hanya saat diminta oleh guru. D. Berbicara dengan teman-teman tentang hal lain selama pelajaran. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hal yang sebaiknya dilakukan oleh murid agar bisa menghormati norma kesopanan. Nah, norma yang berlaku di masyarakat itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada norma agama, terus juga ada norma kesopanan,
norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang ditanyakan di soal di sini adalah berkaitan dengan norma kesopanan, di mana pada saat pelajaran berlangsung, ternyata beberapa murid yaitu berbicara di luar topik. Kira-kira jawaban yang paling tepat sebaiknya yang dilakukan oleh murid atau oleh siswa adalah yang mana? Nah, yang A, meninggalkan kelas jika merasa bosan dengan pelajaran. Justru ini adalah yang melanggar norma kesopanan, berarti yang A kurang tepat. Yang B, fokus pada pelajaran dan tidak mengganggu teman sekelas. Oke, ini fokus, berarti bagus ya, fokus pada pelajaran dan tidak mengganggu teman sekelas. Berarti sudah menerapkan norma kesopanan di kelas. Kalau yang C, menyampaikan pendapat hanya saat diminta oleh guru, berarti menyampaikan pendapat itu bagus, akan tetapi bukan hanya diminta saat diminta oleh guru saja, akan tetapi ketika kita belum paham atau belum mengerti, sebaiknya kita bertanya. Berarti yang C kurang tepat. Yang D, berbicara dengan teman-teman tentang hal lain selama pelajaran. Berarti ini pun kurang tepat. Artinya melanggar norma kesopanan yang terjadi di dalam kelas. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Negara Indonesia adalah tetangga negara Malaysia. Kedua negara ini memiliki beberapa persamaan, termasuk diantaranya karya budaya. Salah satu karya budaya yang diakui sebagai warisan budaya bersama milik Indonesia dan Malaysia adalah A. Batik, B. Rendang, C. Pantun, D. Wayang. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kalau batik ini adalah milik atau kekayaan yang ada di Indonesia. Ya, ini sama. Ini Indonesia. Oke, pantun simpan dulu, wayang ke Indonesia ya, atau kesenian yang ada di Jawa Barat. Kesenian dari Jawa Barat. Nah, berarti warisan budaya bersama ya antara milik Indonesia dan Malaysia adalah pantun. Jawabannya adalah yang C. Nah, pantun ini diakui oleh UNESCO ya, diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya, sebagai warisan budaya tak benda dunia. Tak benda dunia milik bersama antara Malaysia dan Indonesia. Ya, milik bersama antara Malaysia dan Indonesia. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Di sekolah ada aturan yang mengharuskan semua murid datang tepat waktu ke sekolah. Namun, beberapa murid sering datang terlambat tanpa alasan yang jelas. Tim kedisiplinan sekolah berencana untuk memberikan sanksi bagi yang terlambat. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang harus dilakukan oleh murid agar tidak melanggar norma hukum di sekolah adalah titik. A. Menghindari jalan yang rawan macet. B. Mengubah jam berangkat sekolah lebih awal. C. Membayar denda agar bisa terlambat tanpa masalah. D. Meminta izin kepada guru setiap kali terlambat. Nah, dari soal nomor 7 ini, ternyata di sebuah sekolah ada aturan yang mengharuskan semua murid itu datang tepat waktu ke sekolah. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tidak melanggar norma hukum? Ya, norma hukum di sekolah tersebut. Tentunya dengan cara apa? Menghindari jalan yang rawan macet. Oke, bisa saja ya kita menghindari jalan yang rawan macet. Tetapi ini tidak menjamin kita datang lebih pagi ke sekolah. Berarti yang A ini Bapak rasa ini kurang tepat. Yang C, mengubah jam berangkat ke sekolah lebih awal. Oke, simpan terlebih dahulu. Lebih baik datang ke sekolah itu lebih awal daripada kesiangan. Membayar denda agar bisa terlambat tanpa masalah, ini
Sangat tidak tepat meminta izin pada guru setiap kali terlambat. Ini tidak tepat, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, mengubah jadwal jam berangkat ke sekolah lebih awal supaya kita tidak terlambat dan tidak dikenai sanksi jika terlambat pergi ke sekolah. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 8. Simaklah cerita di bawah ini. Nah, jadi di sini ada sebuah kisah atau sebuah cerita tentang keberagaman ya, nomor 8 ini. Lin Swell-Cole adalah pendekar wushu Indonesia yang berhasil meraih 3 medali emas Asian Games tahun 2018 dan 4 kali juara dunia. Eko Yuli Wirawan berhasil meraih medali emas Asian Games 2018 pada cabang angkat besi. Eduardus Nabunome meraih medali emas nomor lari 10.000 meter putra SEA Games 1987, 1989, dan 1991. Ketiga olahragawan Indonesia tersebut mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, walau mereka memiliki perbedaan titik. A. Suku, B. Agama, C. Ras, D. Antar golongan. Jawaban yang paling tepat adalah, kira-kira menurut kalian jawabannya adalah yang dari ketiga olahragawan tersebut ya, diantaranya ini ada Lin Swell, terus juga ada Eko Yuli Wirawan dan juga Edward. Nah, ini menurut kalian memiliki perbedaan dari mananya gitu ya, dari keberagaman apanya, karena ketiga olahragawan tersebut itu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jawaban yang paling tepat adalah ya, mereka dari ketiga ini tentunya perbedaan agama. Ya, meskipun berbeda agama kan, tetapi ketiga olahragawan tersebut itu tentunya mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia walaupun mereka memiliki perbedaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 9. Menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan bukanlah hal yang mudah. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk tetap menjaga keutuhan wilayah dengan mempertahankan kesatuan dan persatuan. Dalam penerapannya, hal ini sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu A. Sila yang kedua, B. Sila yang ketiga, C. Sila yang keempat, D. Sila yang kelima. Jawaban yang paling tepat adalah menjaga keutuhan. Oke, menjaga keutuhan wilayah ini tentunya tidak mudah ya. Tidak mudah, membutuhkan tantangan juga rintangan yang ada. Nah, dari menjaga wilayah ini tentunya merupakan penerapan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sila yang keberapa? Ya, tentunya termasuk ke dalam sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, jadi menjaga keutuhan ini merupakan salah satu penerapan dari persatuan Indonesia atau sila yang ketiga. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Menjaga nama baik sekolah merupakan salah satu kewajiban dan bukti rasa cinta kalian terhadap sekolah. Dengan menjaga nama baik sekolah, tentu kalian telah berusaha menjaga keutuhan lingkungan sekolah dari permasalahan. Hal ini merupakan gambaran bentuk sikap menjaga keutuhan wilayah, yaitu A. Cinta tanah air, B. Kerjasama, C. Toleransi, D. Rela berkorban. Jawaban yang paling tepat adalah, di sini yang ditanyakan adalah gambaran bentuk sikap menjaga keutuhan wilayah itu adalah apa? Gambarannya tentunya dengan menjaga nama baik sekolah ya. Itu merupakan salah satu sikap menjaga keutuhan wilayah dari apa? Sikapnya adalah cinta terhadap tanah air. Jawabannya adalah yang A. Jadi kita menjaga nama baik sekolah merupakan salah satu kewajiban kita
gitu ya, sebagai bukti cinta kalian terhadap sekolah. Nah, dengan menjaga nama baik sekolah, tentunya kalian telah berusaha untuk menjaga keutuhan lingkungan sekolah. Nah, atau menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia itu termasuk ke dalam cinta tanah air atau termasuk dari gambaran sikap dari cinta tanah air. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.